Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wassallallahu sallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. أيها الطلبة الأحبة, Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan suatu amalan yang itu bisa memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya adalah dengan cara thalabul ilmi. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan peluang besar untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka perbanyaklah langkah kita untuk menuju ke majelis ilmu. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari syarah kitab Hilyatul Talabil Ilmi yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari pengarang kitab Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, yaitu hiasan bagi penuntut ilmu. Khawatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, yang perlu kalian catat ya. Jadi dicatat semuanya hukum mengambil ilmu dari kalangan ahlu bid'ah dan hukum mensolati jenazahnya ya. Jenazah ahlu bid'ah. Sekali lagi ya, materi yang akan kita sampaikan di kesempatan malam hari ini dari kitab Syarah Hilyatul Talabil Ilmi, hukum mengambil ilmu dari pelaku bid'ah dan juga mensolati jenazahnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, di mana beliau tidak memberikan space ataupun ruang kepada kita untuk mengambil ilmu dari kalangan pelaku ahli bid'ah ya. Beliau pernah mengatakan la yu'khadul ilm an arba'in. Ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sebelumnya ya. Jadi tidak boleh kita ini mengambil ilmu dari pelaku-pelaku ahlu bid'ah. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung orang yang mengambil ilmu dari pelaku ahlu bid'ah ini sama halnya dia itu akan terpengaruh dengan kebid'ahannya. Dia akan terpengaruh dengan pemahamannya dan juga akan terpengaruh dengan pola pikirnya. Inilah bahayanya kita mengambil dari pelaku ahlul bid'ah. Bahkan beliau pernah menyampaikan, meskipun ya kita ini ingin mempelajari bahasa Arab dan tidak ada orang yang bisa mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab kecuali ahli bidah tersebut,
maka ini pun beliau memberikan sesuatu kepada kita semua agar kita lebih hati-hati hati-hati ketika mengambil dari mereka Kenapa akhwas sekalian? Karena yang namanya hati itu bolak-balik yang namanya syubhat jadi syubhat itu terus menyambar-nyambar, sementara hati kita ini bolak-balik, iman kita juga naik turun Di saat iman kita turun, di saat hati kita lemah, dan kita mendapatkan beberapa syubhat dari pelaku bid'ah, maka kita meyakini itu adanya suatu kebenaran. Jadi contohnya, ketika ada orang yang ingin mempelajari agama, contohnya inilah bahasa Arab Jadi dalam bahasa Arab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam masalah asma wa sifat misalkan Allah itu kan punya tangan Allah itu punya wajah, tetapi tidak seperti dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Kemudian kita belajar dari pelaku bid'ah itu, misalkan dari orang-orang yang mereka berpemahaman Asy'ariyah, yang mereka itu menetapkan nama-nama Allah itu hanya 20 sifat saja, atau yang mereka ini lebih ekstrim lagi, hanya 7 sifat. Kemudian mereka tolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan nama-nama dan sifatnya. Sehingga yang terjadi apa, akhwas sekalian? Yang terjadi ketika dia memahami ayat-ayat Allah, tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, itu Allah memiliki tangan. Coba antum perhatikan di beberapa percetakan mushaf yang cetakan Indonesia, itu rata-rata semuanya ditakwil, semuanya diselewengkan menjadi apa? Kekuasaan. Tangan menjadi kekuasaan, tangan menjadi kudrah, menjadi sultan, tangan menjadi kekuasaan, tangan menjadi sesuatu yang bisa, itu adalah apa? Kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah dan Rasulnya menetapkan Allah punya tangan. Tapi tidak semua apa yang disifati, yang dinamakan Allah itu kemudian kita bayangkan dengan apa tangan Allah seperti apa. Tangan Allah bagaimana? Tidak boleh. Kita hanya kewajiban meyakini. Itulah salah satu contoh. Jadi kalau kita ingin mengambil ilmu dari pelaku ahli bidah, maka secara nggak langsung kita pun juga akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada. Ada lagi, dikatakan ketika Allah ini bersemayam di mana? Di atas arsy. Dalilnya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ketika Anda seorang dai qaddah mengatakan Allah itu tidak butuh tempat. Karena kalau Allah itu butuh tempat, butuh singgasana, berarti Allah itu tidak ada bedanya dengan makhluknya. Akhirnya dia takwil, istawa menjadi istaula, bersemayam menjadi menguasai. Yang namanya menguasai itu berarti sebelumnya sudah ada yang menguasai tempat tersebut. Ini batin. Jadi sekali lagi, akal kita ini terbatas, kemudian jangkauan pemahaman kita ini terbatas. Ketika memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan kita mendengarkan serial kajian yang kita nggak tahu pemahamannya si pemateri bagaimana, tanpa adanya filter, tanpa kita mengetahui parameter yang benar, sehingga kita terkena syubhat. Sehingga dia mengatakan Allah tidak bersemayam, Allah tidak berada di suatu tempat. Padahal Allah sendirilah yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Tapi Allah itu yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultani. Allah itu besar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya.
Jadi tidak boleh kita ini mentakwil, ya. Istilahnya takwil itu memahami yang tidak dipahami oleh para nabi dan juga para sahabat. Ini nanti akan kalian jumpai ya beberapa cetakan di Indonesia ya, mushaf tadi ya, nanti tangan ya, khalaqtu biyadi, Allah katakan dalam surat Shad, aku ciptakan ya Adam ya, manusia itu dengan kedua tangan, tapi ditakwil menjadi dengan kekuasaan ya. Allah Subhanahu wa taala ditakwil, semua tangan itu ditakwil menjadi kekuasaan. Ini jelas keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami asma wa sifat. Inilah pentingnya kita, sekali lagi, kita mengambil ilmu itu bukan dari sembarang orang. Kita mendengarkan kajian itu bukan dari sembarang pemateri. Ya. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang yang mengambil ilmu tanpa dia mengetahui siapa pematerinya, sama halnya dia itu seperti mengumpulkan kayu bakar. Ya. Kalian tahu ya, kayu bakar itu di belakang pondok itu kan banyak hutan. Coba kalian kumpulkan kayu bakar ya, tanpa mengetahui apa yang ada di kayu tersebut. Yang penting dikumpulkan. Padahal yang namanya hutan ya. Jadi hutan itu di situ banyak binatang ya. Ada kalajengkingnya, ada ularnya ya, ada lintah daratnya dan sebagainya. Kalau kita nggak perhatian, kita akan terkena sengatan tersebut. Sama dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama kalau kita nggak punya filter, kita nggak paham dia itu siapa, bagaimana akidahnya, seperti apa manhajnya, kita akan terkena syubhat. Sehingga orang itu mudah mengkafirkan. Sehingga dia mudah mentakwilkan, dia hanya menetapkan nama Allah hanya 20 sifat saja. Inilah pentingnya kita mengambil ilmu, yaitu dari bukan sembarang orang, ataupun al-asawir, ya. Orang-orang rendah, orang-orang rendah itu dimaksudkan dari kalangan pelaku ahlul bid'ah itu ya. Jadi kita suatu nikmat yang paling besar ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, seseorang itu bisa mengenal sunnah. Karena Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Jadi tidak dipisahkan keduanya. Sehingga kalau orang itu meninggal dunia di atas sunnah, berarti dia meninggal dunia di atas Islam. Berarti ala millati ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa kerusakannya ya? Jadi kerusakan orang yang mengambil ilmu dari pelaku bid'ah yang kalian tulis ya. Dampak ya, dampak rusaknya seseorang ya dalam masalah akidah ketika mengambil ilmu dari pelaku ahlul bid'ah. Ya. Yang pertama, iktiraruhu binafsihi, maka dia itu akan tertipu dengan dirinya sendiri ya. Bahwa kalau dia itu di atas kebenaran. Jadi contohnya begini ya, dia misalkan sudah hafal ya Al-Quran gitu ya, hafid, seorang hafid, kemudian juga menghafal hadis ya, kemudian juga dia memahami bahasa Arab ya, dengan kaidahnya. Dia hafal misalkan Imriti, dia hafal Nadham Qatronada, dia juga hafal ya Nadham Alfiyah. Ya. Alfiyah ada berapa bait? 1000 bait. Ya. Bukan hanya dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan ngelotoknya di luar kepala. Apakah kita langsung wah ini berarti di atas kebenaran? Ya Alfiyah aja hafal. Sementara kita ini belum bisa membedakan antara fi'il, fa'il, dan maf'ul bi. Ya. Maka disinilah ya, terkadang dia itu akan tertipu, dia akan tersilap ya. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ada. Tapi kalau dia itu ada beberapa khilal ya, ada khalal dalam masalah akidah, maka tidak boleh kita mengambil ilmu dari. Ini yang pertama, dia akan tertipu dengan dirinya sendiri karena sudah memiliki beberapa disiplin ilmu dan dia itu merasa orang yang paling benar ya. Karena di atas kebenaran maksudnya. Kerusakan yang kedua kalau kita mengambil ilmu dari pelaku bid'ah, ittirarun nasi bihi ya, manusia juga tertipu, tersilau dengannya, dengan ilmunya,
haitsu yatawarada 'alaihi an-nas wa talabatul ilmi yatalaqawna min, ya. Jadi banyaknya manusia berduyun-duyun untuk mengambil ilmu darinya, ya. Dan orang yang orang yang awam ini la yufarriqu, ya. Dia tidak bisa membedakan apakah dia itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Hanya karena dia itu modal memahami kaidah bahasa Arab. Seperti tadi, dia hafal alfiyah 1000 bait. Ini yang menjadi sesuatu yang dibanggakan, ya. Dan mereka menganggap ya, orang-orang salafi mereka enggak banyak menghafal alfiyah, gitu. Orang-orang salafi mereka enggak pandai memahami ilmu mantik, usul fikih. Jadi mereka mudah, gitu ya. Artinya mereka menganggap diri mereka itu lebih besar, ya. Jadi lebih luas ilmunya dari berbagai macam yang mereka paham, ya. Jadi ilmu alatnya, ya, alfiyahnya mereka ngelotok di luar kepala. Kemudian ilmu mantiknya mereka juga menguasai. Selanjutnya kitab, ya, kitab kuningnya, kitab gundulnya, gitu ya. Nah, ini yang terjadi sesuatu yang menyilaukan, gitu. Jadi kalau kita, ya, kita yang kitab gondrong aja itu belum bisa baca, kan? Apalagi kitab gundul, ya. Kecuali gundul, ya. Jadi gundul kalian baru bisa kelihatan. Ini artinya apa? Ya. Jadi kita ini jangan mudah tersilau dengan sesuatu yang itu memang bukan di atas kebenaran. Bagaimana cara kita ingin, ya, ingin menentukan dia itu alal haq, ya, di atas kebenaran atau tidak? Ya. Jadi perlu yang disampaikan itu ada beberapa sumber. Yang pertama itu di atas berdasarkan dalil Alkitab dan As-Sunnah, ya, pasti. Kemudian yang ketiga, ya, Alkitab, As-Sunnah dan ala fahmi salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para salaf. Kalau salaf gak memahami seperti ini, kok dia pahami seperti itu, meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, hafal alfiyah, kemudian paham ilmu mantik, paham ilmu usul fikih dan sebagainya, kitab gundul juga mereka, ya. Mereka sudah, ya, sudah khatam semua. Tapi kalau dia itu enggak paham tentang tadi, ya, Allah itu enggak bersemayam, Allah itu enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah, maka runtuhlah semua ilmu yang mereka pelajari, ya. Inilah dahsyatnya kita ini mengenal sunnah, ya, sehingga kita ini tidak mudah tersilau, ya, tersilapkan dari orang-orang yang mereka itu memahami, tetapi mereka itu ada beberapa khalal, ya, di dalam masalah akidah dan juga manhaj seperti itu. Sehingga perhatian para ulama, ya, seperti kitab ini Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya, ya, Hilyah Thalibul Ilmi, hiasan bagi para penuntut ilmu, ya. Ini sebuah hiasan, ya. Artinya hiasan bagaimana? Hiasan itu yang harus kita pakai, ya, sesuatu yang harus kita miliki, yang membedakan antara kita dengan mereka, ya. Jadi memang, ya, beberapa lembaga pendidikan kita, ya, dari ma'hadnya, pesantren yang berafiliasi mengikuti manhaj salaf itu memang dikreditkan sama mereka, ya. Memang dipandang sebelah karena kelemahannya memang enggak kita pungkiri. Kelemahannya memang tadi, ya, alfiyah itu yang mereka banggakan jarang, ya, pesantren-pesantren salaf yang mereka paham hafal alfiyah, ya. Tetapi itu adalah sebuah wasilah, bukan goyah, bukan tujuan, ya. Jadi ilmu dari beberapa kaidah itu adalah sebagai wasilah, tapi bagi mereka itu tujuan, ya. Jadi menjadikan tujuan sehingga mereka kuasai semua, ya. Tetapi akidah mereka enggak perhatikan, ya. Kemudian juga manhajnya mereka enggak ada perhatian dalam masalah ini, sehingga amal ibadahnya pun campur aduk, ya, gaduh-gaduh, ya. Mereka juga bertawasul, ya, kepada para wali, kemudian mereka juga bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi yang lebih parah lagi, gitu, ya, mereka itu, ya, terus melantunkan dengan sholawat fulus, ya. Paham sholawat fulus, ya. Jadi mereka, ya Rabbana, ya Qudus, sahilana, ya, bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bi barakati syekh.
Itu dibacakan dan itu diijazahkan. Ya, mereka minta kepada Allah, ya Rabbana ya Qudus, sahil lana bil furus. Berikanlah kepada kami furus, ya, kertas merah yang halus-halus. Di kuburan mereka minta seperti itu. Bayangkan betapa rusaknya akidahnya. Kalau dia hanya perhatian dengan disiplin ilmu, dengan alat-alat tanpa ada perhatian akidah, rusak. Ya. Dan korbannya bagaimana? Ya orang awam. Ya. Orang awam yang menjadi korban, kita kasihan. Jadi sekali lagi, perhatian para ulama kepada kita, kepada para penantut ilmu ini agar kita diperhatikan gitu ya. Bahkan kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa kana minas salaf man la yusalli ala janazati mubtadi'. Dahulu para salaf itu mereka tidak mensolati jenazah dari pelaku-pelaku bid'ah, ya, dari kalangan mubtadi'. Kita harus bisa membedakan antara orang yang masih amaliyahnya, amal perbuatannya itu tercampur dengan bid'ah karena dia jahil, dengan orang yang memang sengaja dia itu menyebarluaskan syubhat-syubhat yang ada dari pelaku bid'ah. Ini kita harus bisa bedakan. Jadi jangan terus nanti kalian pulang ke rumah ya, karena dia masih ikut tahlil, dia masih ikut yasin, wah ini berarti ahli bid'ah, saya nggak mau mensolatkan jenazah. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan oleh beliau ini dari pelaku bid'ah yang mereka itu menyebarluaskan, dia seorang pemateri, dia seorang tokoh. Itu nggak boleh kata beliau. Ya. Jadi nggak boleh untuk mensolati jenazahnya. Fayan sorif, maka hendaknya kalian berpaling dari mereka. Wa qad syuhida minal 'allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Dulu pernah ada seorang mufti dahulu di kerajaan Saudi Arabia yang bernama Syekh Muhammad bin Ibrahim pada tahun 1389 Hijriah rahimahullah, ya, seorang mufti di kerajaan Saudi Arabia, insirafuhu anis salati anil mubtadi. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim itu beliau tidak mau mensolatkan bagi tokoh-tokoh mubtadi. Sekarang banyak ya, sekarang banyak di Mekah ini dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh mubtadi. Jadi orang Indonesia, kalau mereka ini ingin belajar ya agama Islam, belajar hadis, belajar tauhid, belajar ya ulumul Quran, itu bukan ke UIN, tapi mereka itu ke Mekah. Di sana ada beberapa ulama-ulama ya, yang mereka itu yang terus pemuja kuburiyun ya. Kemudian bertawasul pada Nabi, bertawasul pada Allah. Itu yang ada di Mekah ya, seperti Alwi Al-Maliki, As-Sabuni. Itu di Mekah mereka ya. Jadi orang-orang di tempat kita itu belajar ke sana, bukan ke UIN. Ada sebagian UIN, tapi kalau pengen matang dalam bertawasul, dalam akidah Asy'ariyahnya, ke Mekah tadi. Ya. Dan ini dipajang gambar-gambarnya di rumah-rumah kaum muslim. Makanya Syekh Ibrahim ya, beliau berpaling, nggak mau. Kalau tokoh mubtadi dia itu penyebar luas ya amalan-amalan bid'ah, maka beliau tidak mau mensolat. Wa kana minas salaf, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Dan dahulu para salaf, man yanha anis shalah khalfah. Mereka itu melarang solat di belakang mereka. Ya, dari tokoh-tokoh mubtadi. Bukan orang yang jahil, bukan orang yang nggak tahu belajar agama kemudian masih tercampur dari amal-amal, bukan itu maksudnya. Tapi jelas-jelas dia itu orang yang penyeru tentang kubur hidup. Ya. Orang yang jelas-jelas dia itu merubah makam yang itu adalah makam bukan dari kalangan ya nasab mereka. Ya. Makam dari para pejuang, dari pahlawan, kemudian dirubah ya menjadi dinasabkan untuk ya untuk menggait ya masyarakat itu supaya mereka berbondong-bondong ke makam keramat tersebut. Ya. Jadi kalau orang yang seperti ini nggak boleh kita sholat di belakang mereka, nggak boleh kita ini mengambil ilmu dari mereka. Ya. Karena apa? Karena jelas-jelas akidahnya udah rusak, manhajnya juga ngawur gitu. Dan mereka ini menjadikan bisnis. Jadi kuburan itu sekarang sudah dijadikan, dikomersilkan bisnis. Maka ini nggak boleh, tokoh-tokoh seperti ini yang kita ambil ilmu. Wa kana Sahal bin Abdullah ya, atau story la yura ibahatul aqal minal maitah.
Jadi ada seorang ya salaf juga mengatakan tidak boleh kita ini makan dari makanan orang-orang ahlul mubtadi, ya, pelaku tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kecuali inda ittirar, kecuali dalam kondisi yang nggak ada makan, dalam kondisi kepepet terpaksa, orang nggak ada makanan kecuali dikasih al bid'ah, baru kita ambil. Ya, tapi kalau kita masih ada makanan lain maka nggak boleh, kata beliau, untuk memanfaatkan barang-barang fasilitas-fasilitas dari kalangan ahli bid'ah. Beliau mengambil dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittara ghaira bagin wala 'adin." Ya. Jadi makanan ahli bid'ah, tokoh bid'ah, itu seperti orang yang ittirar, orang yang terdesak. Tidak ada makanan sama sekali, baru boleh dia untuk mengambil makanan darinya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, wa kanu yatarridunahum min majalisihim, dan mereka itu meninggalkan majlis-majlis dari ahlul bid'ah, ya. Jadi jangan sekali-kali kalian nanti ya pas liburan, wah ini ada selawat mania, ya. Jadi nggak usah, jangan tergiur dengan kebiarnya seperti itu. Wah lumayan ya, bisa cuci mata, ya. Nggak boleh. Jadi jangan tergiur dengan kebiar yang seperti itu. Ya. Kalau itu jelas-jelas seorang muqtadi, ya, solawatnya juga bagaimana kontennya itu, ya. Solawat-solawat yang itu adalah bijahin Nabi, bertawassul kepada Nabi SAW, tinggalkan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Ya. Masa dari belajar di pesantren Darul Islam, ya, 3 tahun 6 tahun nanti pas pulang, ya, liburan ada sholat mania dia ikut-ikutan, ya, bawa bendera lagi. Ini jangan seperti itu. Eman-eman. Karena tadi hati itu lemah. Ya. Hati kita ini bolak-balik. Ya. Kalau kita sudah pernah ikut, ya, atau kita ikut meramaikan, ya, nanti kita akan terpengaruh dengan pemikiran mereka. Sehingga lunturlah, hilanglah akidah tadi. Ya. Jadi sekali lagi kita harus punya prinsip. Ya. Jadi meskipun kita ini hidup sendirian di tengah masyarakat, ya, yang penting kita ini di atas sunnah, ya. Maka itulah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kata para ulama, maka na'alaihi al-yawma wa ashabi. Yang dimaksud ahli sunnah itu bukan karena dia itu rombongan yang banyak atau komunitas yang besar, ya. Bukan itu, tetapi kita lihat sudah sesuai atau belum amal perbuatannya, akidahnya. Kalau dia sesuai dengan sunnah, meskipun kalian itu sendiri di masyarakat, dikucilkan, dibenci, dicaci maki, ya kalian tetap di atas sunnah. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mudah terpengaruh, ya. Jangan kita mudah terprovokasi, jangan kita mudah tersulut dengan sesuatu yang kebiar, ya. Karena inilah fitnah paling besar sekarang. Fitnah umat Islam sekarang itu seperti itu, ya. Jadi mereka sudah bukan ingin belajar ilmu agama, tapi yang mereka cari itu adalah hiburan, ya. Jadi yang dicari hiburan tadi, ya, bisa bersolawat, ya, bisa joget-joget, bisa kesurupan, ya, sampai kesurupan. Kenapa? Karena kata para ulama, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Jadi perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada pelaku maksiat. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat, orang minum ciu itu tahu dia itu sedang haram dia, kan. Jadi tahu dia itu memabukkan alkohol. Dia tahu ini perbuatan dosa besar. Tapi coba ketika dia itu, ya, melakukan ritual-ritual bid'ah, apakah dia itu sadar kalau dia itu di atas kesesatan? Ketika bersolawat, ya, solawat badar, solawat fulus, solawat nariyah, solawat yang lain, apakah mereka sadar mereka itu sedang dalam kesesatannya? Mau mereka sedang bersolawat supaya dapat syafaat darinya? Jadi mereka itu nggak menganggap mereka sedang dalam perbuatan dosa. Tapi bagi pelaku maksiat, mereka sadar. Cuman mereka kalah dengan hawa nafsunya. Itulah bedanya, ya. Jadi setan itu lebih suka pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Sehingga pelaku bid'ah ini lebih didominasi, ya, lebih digandrungi, lebih disenangi, ya, daripada orang-orang yang melakukan amalan-amalan maksiat, ya. Sehingga sekarang ini, ya, hiburan-hiburan dangdut itu sudah tergeser dengan
dengan sholawat mania tersebut. Ini yang harus kita waspadainya. Jadi ihdaru ya. Jadi waspadalah. Jangan malah kalian menjadi ya salah satu anggota ya, salah satu anggota ataupun yang ikut meramaikan, menggebiarkan sholawat-sholawat tersebut. Ini dilarang dalam agama. Ya. Kemudian ada suatu kisah di masa Imam Malik. Gitu. Nah, Malik bin Anas rahimahullah, ya, beliau ini pada suatu kajian, ya, beliau sedang menjelaskan tentang istiwa bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, kaifa istiwa? Wahai Imam Darul Hijrah, bagaimana sih bersemayamnya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka Imam Malik mengatakan wa fihi ba'da jawabihi, ya, maka beliau ini setelah beliau menjelaskan, ya, karena istiwa itu maklum, sesuatu yang sudah dipahami. Bersemayam ya sudah, bersemayam seperti itu. Kemudian wal kaifiyatu, dan bagaimana tata cara bersemayamnya Allah ini majhul, sesuatu yang nggak bisa dipahami. Kita aja nggak pernah melihat Allah, ya. Bagaimana kita bisa memberikan ilustrasi gambaran bersemayamnya Allah, kemudian singgasananya Allah, nggak bisa, karena akal kita ini dangkal, nggak bisa menjangkau perkara-perkara gaib. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu bihi wajib, ya. Dan mengimani tentang bersemayamnya Allah itu hukumnya apa? Wajib. Ini pertanyaannya dari seseorang yang hadir dalam majelis kepada Imam Malik tentang bagaimana sih apa istiwa bersemayam. Beliau mengatakan sekali lagi, ya, bahwasanya istiwa itu sesuatu yang sudah dipahami. Kemudian kaifiyah tata cara ini yang majhul, tidak bisa dipahami. Kemudian beriman tentang bersemayamnya Allah itu hukumnya wajib. Ditulis itu. Jadi bersemayam itu sudah diketahui, ya, kata Imam Malik bin Anas, ya. Jadi bersemayam ini sudah diketahui. Kemudian kaifiyah tata caranya itu perkara yang belum diketahui. Kemudian mengimani tentang bersemayam itu hukumnya wajib. Coba dibaca di mana? Apa kata Imam Malik, ya. Jadi tentang istiwa bagaimana bersemayam? Apa? Bersemayam itu perkara yang maklum, yang sudah diketahui. Kemudian kaifiyahnya tata cara bersemayam itu tidak diketahui. Kemudian mengimani tentang bersemayam Allah itu hukumnya wajib. Ini, ya, nasihatnya dari Imam Malik ketika beliau ditanya dalam suatu majelis. Kemudian bagaimana orang tadi? Ya. Orang yang bertanya tadi, adzunnuka sahibu bid'ah. Ya, aku yakin engkau ini pelaku bid'ah, karena nggak ada dari kalangan salaf, nggak ada dari kalangan sahabat itu menanyakan kepada Nabi SAW bagaimana bersemayamnya Allah. Kemudian seperti apa bersemayamnya itu nggak pernah ditanyakan dari para sahabat, para salaf. Sehingga Imam Malik, ya, menyangkal dia itu adalah dari pelaku bid'ah, fa umira bi fa akhraja. Kemudian diperintahkan orang yang menanyakan tadi tentang bagaimana bersemayamnya, maka disuruh keluar dari majelisnya Imam Malik. Ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah. Ya. Jadi kalau kita memahami tentang perkara ini, kalian paham bahwa bersemayam itu perkara yang sudah diketahui, kaifiyah tata caranya itu belum diketahui, kemudian mengimani bersemayamnya Allah itu hukumnya wajib, ini kalian benar-benar sudah paham tentang akidah, ya. Akidah, keyakinan tentang istiwa, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini lebih baik daripada pelaku bid'ah yang hafal dari sekian matan ataupun nadhar-nadhar yang ada. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Hadar, hada tahdzir al-murir min ahli bidah. Ya, jadi beliau memberikan waspadalah kalian, waspadalah dari para pelaku-pelaku bid'ah. Ya.
La siyama idza kana al-mubtadi' salitul lisan. Terutama bagi mubtadi, pelaku bid'ah yang menyebarluaskan subhat-subhat yang ada. Dan mereka ini pandai berretorika. Ya. Jadi retorika, bagaimana cara berbicara, mengemas bahasanya. Ya. Jadi membuat seorang yang mendengar itu tersihir, tersilap dengan. Maka lebih bahaya lagi. Fasihul bayan, dan mereka ini fasih ketika menjelaskan suatu masalah. Ya. Fa inna syarrahu yakunu asyaddu wa a'dham. Maka keburukannya itu akan mendatangkan suatu perkara yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Seperti siapa? Seperti orang-orang Khawarij. Ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Murji'ah, mereka yang pandai bersilap. Ya. Pandai mereka itu berretorika. Ya. Sehingga orang yang mendengar ceramahnya itu tersilap, dia akan tersihir. Karena innal bayana lasihar. Sesungguhnya pada penjelasan itu ada sihir. Orang yang mendengar retorikanya bagus, ya. Berarti pemahamannya benar, kan gitu. Nah, makanya ini hati-hati, ya. Jadi kita sebelum mendengarkan sebuah kajian, menghadiri kajian, kita harus tahu dulu pematerinya. Jangan terus kita ini, yang penting kita hadir, ya. Kemudian nanti baru kita ingin tahu gitu, ya. Kita cross check lagi orangnya seperti apa, pemahamannya seperti apa. Itu akan kesulitan karena syubhat sudah masuk pada diri kita, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, li'anna ba'du ahlul bid'ah indahum nifaq. Karena dari pelaku-pelaku mubtadi, ahlul bid'ah itu, mereka itu punya nifaq, punya kemunafikan. Ini kata beliau. Tajiduhu inda man yakhafu minhu yatamassaknu wa yaqulu ana min ahli sunnah. Contohnya, ya, mengatakan saya ini ahli sunnah wal jamaah. Saya ini ingin mempererat, ya, ukhuwah Islamnya di Indonesia, ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dilontarkan orang-orang propaganda ahlul bidah. Jadi membawa-bawa nama ahli sunnah. Tapi mereka sendiri adalah pemecah belah umat dengan subhat-subhat yang ada. Ya. Makanya pelaku bid'ah mubtadi itu adalah ada penifakan di situ. Ya. Selanjutnya, wa huwa kadhib fa mithlu haula yajibul hadar. Dan orang-orang seperti ini jelas mereka itu pendusta. Ya. Karena tadi kalau akidahnya sudah rusak, muamalahnya ya rusak. Perbuatannya ya rusak, dia menipu umat, memakan harta manusia dengan cara yang batil, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena asasnya, fondasinya itu udah rusak. Kalau fondasinya rusak, ya, asasnya, landasannya juga rusak, ya rusak semua. Maka nggak usah heran, ya. Kenapa mereka itu menjadinya kuburan biasa, kemudian disulap menjadi kuburan keramat? Ya karena ada komersilnya, ada fulusnya. Kemudian mereka, ya, mengajak lagi masyarakat awam, ayo ziarah kubur. Ya. Kalau ziarah kubur ini kurang keren, ya, kurang menarik. Ganti pakai tur religi gitu, ya. Nah, tur religi ini kan nama yang bagus bahasa Inggris. Ternyata ya sama aja, ya, podo di sana ya disuruh ngisi kotak amplop gitu, ya. Kemudian disuruh ngambil air. Kemudian dicelupkan, ada air ini, nanti dicelupnya. Satu celupan, ya, bisa 10.000, 20.000. Dari sekian jamaah ada berapa ratus, ya, berapa puluh juta itu. Ini pembodohan, ya, pembodohan pada umat Islam. Ya. Masa dengan satu celupan nanti ngasih amplop, satu celupan ngasih amplop. Kalau 100 peziarah sudah berapa ratus, ya, sudah berapa puluh juta yang dia dapatkan. Kenapa mereka mau melakukan ini? Karena rusak. Akidahnya sudah rusak, ya, amal perbuatannya rusak semua. Ya. Jadi itulah, makanya bagi pelaku bid'ah kita harus hati-hati, ya, dan kita tidak boleh, kata Syekh Utsaimin, wa kana minas salaf man la yusalli ala mubtadi'. Jadi para salaf itu mereka tidak mau mensalatkan dari pelaku tokoh-tokoh mubtadi', pelaku-pelaku bid'ah. Kalau masyarakat awam itu korban dia, ya, kita tetap mensolati mereka. Tapi dari para tokoh-tokoh ini yang dilarang, karena para salaf mereka menghindari. Ala kulli halin idza kana bid'atul mukaffirah bila syak. Terlebih lagi kalau bid'ahnya itu levelnya level
yang mengkafirkan. Seperti apa? Seperti bid'ahnya dari orang Syiah. Ya. Orang Syiah Rafidhah itu kan bid'ahnya bid'ah level yang mengkafirkan. Ya. Karena mereka sudah mengkafirkan ya Abu Bakar, Umar itu taubat hadhil ummah. Kemudian juga mereka punya syahadat sendiri. Kemudian mereka menghalalkan darah orang-orang Sunni. Ini artinya tokoh-tokoh yang memang itu adalah sudah tingkat bid'ahnya tingkat pengkafiran. Belum lagi orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang mereka ini mudah untuk mengkafirkan para pemimpin pemerintah. Ini levelnya bid'ahnya sudah level mukaffirah. Ini yang enggak bolehnya. Jadi para ulama ini menjelaskan bukan dikebiah-uyah, dipukul rata, tetapi tokoh-tokohnya ini yang tidak diperbolehkan kalau bid'ahnya itu sudah level tentang yang sudah mengkafirkan tadi. Ada la yusalla alaihi, kata Syekh Utsaimin. Ini yang tidak boleh kita mensolati jenazahnya para tokoh-tokoh ahlul bidah. Amma idza kanat ghair mukaffirah, tapi kalau bid'ahnya itu bukan level, belum masuk pada level yang sampai kekufuran tadi, fahada yanduru fi ma yatarattab ala tarki shalah alaihi. Ya, maka dilihat dulu ya. Makanya itulah pentingnya ilmu ya. Jadi tidak langsung kita ini kebiah-uyah, dia mubtadi, kemudian dia masih yasinan, tahlilan, misalkan sholawatan, manakifan, kemudian kita enggak mensolati, ini keliru ya. Jadi ini keliru. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama, mereka itu yang bid'ahnya sudah level yang kekufuran ya. Seperti orang-orang tadi, orang-orang Syiah tadi ya. Orang-orang yang Khawarij yang jelas-jelas dia sampai memuja orang yang membunuh sahabat Ali. Ini kan juga jelas levelnya sudah level mukaffirah ya. Jadi sekali lagi ya, fa idza kana ahlus sunnah aqwiyah. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah ini mereka kuat, kokoh. Wa kana ahlul bid'ah fi anfan bid'atuhum fala syakka anna taraka salatu alaihim aula ya. Jadi kalau ahli sunnah ini sudah kuat, banyak didominasi, maka kita enggak boleh salat di belakang mereka ya. Lianna ahlus sunnah aqwiyah. Karena ahli sunnah ini kuat ya, dominan itu. Tapi kalau kita tinggal di masyarakat ya, yang imamnya ya, ini juga hati-hati. Kalau imamnya imam ahli kubur ya, pemuja kuburan, dia bersolawat dengan bijahin Nabi, maka harus kita tinggalkan ya. Harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena memang para ulama sebagian mereka menganggap itu enggak sah kalau bid'ahnya itu sudah level kesyirikan. Kalau bid'ahnya itu sudah level kekufuran, kita enggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar ikut-ikutan, yang enggak paham, jahil, insya Allah ini masih ada beberapa al-udhru bil jahl. Jadi sekali lagi, jangan kita ini ya memukul rata dalam suatu masalah, tapi kita mulai perhatiannya. Ya, menjadi imam itu siapa gitu. Apa yang kalian catat tadi? Arti ya. Yang dicatat apa tadi? Nggak boleh mengambil ilmu dari al-bid'ah dan mensolatkan jenazah dari tokoh-tokohnya, bukan pelaku masyarakat awam, tapi tokohnya. Ya, tokoh-tokoh orang-orang yang mereka itu masuk kepada level bid'ah, kekufuran, kesyirikan. Ya, itu yang tidak boleh kita ambil ilmu dan tidak boleh kita mensolatkan jenazah pada mereka. Hadza wallahu a'lam. Aktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.